katanya rupanya ada di negara Turki itu waktu salat aja nggak tahu. Ada tidak pegah ke orang Cina kabungeh nunggu badai kerja inan mandu medaya. Menyahlang tubuh getanyo kana yang atas harium nunggu. Menyata pegahnya untuk tak pubut bro atau lainnya kana cuma lang tubuh nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid lis-salati as-subhi faradallahu ala hadhihi al-ummah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini telah diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, tergolong kepada orang-orang yang beruntung, yaitu dengan melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu senantiasa berdoa kepada umatnya sejak beliau masa hidup beliau sampai beliau kembali kepada Allah, dan doa beliau sampai kelak di yaumil kiamah kelak nanti. Wabil khusus doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku di pagi hari. Maka alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini, kepada kita semua yang berada di dalam masjid ini adalah termasuk tergolong kepada orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bangun di pagi hari melaksanakan salat subuh. Berikutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seayun langkah seiring bahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyiarkan dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Khadim Syiar Muhibbah Subuh, dan kata-kata kemuliaan kami kepada guru-guru kami semuanya yang ikut hadir bersama di dalam pelaksanaan Syiar Muhibbah Subuh di subuh yang berbahagia ini. Dan teristimewa sekali kepada abu-abu yang dari berbagai tempat dengan usia yang kalanjut. Walaupun Abu Tunku tidak berdakwah sebagaimana kami para mubalik berdakwah,
tapi ini adalah merupakan salah satu dakwah bilhal yang mengajak, memberi semangat, memberi motivasi kepada orang-orang yang kadang-kadang ada di sebahagian tempat yang pada saat-saat sekarang ini masih terlelap di dalam tidurnya. Maka alhamdulillah pada hari subuh yang berbahagia ini, bapak-bapak telah ikut andil untuk mensyiarkan, yaitu dakwah kepada masyarakat yang ada di kampung Manasah Masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah sering kita dengar-dengar, apa yang sudah sering kita melihat, dan apa yang sudah sering kita yaitu mendengarnya. Maka pada subuh yang berbahagia ini saya mengulang kembali supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif dalam penilaian dalam setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala nepegah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh adalah di dalam kisah-kisah mereka, di dalam peristiwa-peristiwa mereka, di dalam setiap kejadian-kejadian yang menimpa mereka, ibratul liulil albab, hendaklah menjadi ibrah, bejit ke pelajaran, bejit ke iktibar, bejit ke renungan, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saya bacakan ini, Allah mengatakan yang bahwa semua apa yang terjadi terhadap baik untuk diri kita sendiri, kedrawat, atau kepada orang-orang yang di sekeliling kita, atau kepada orang-orang yang jauh dengan kita, orang yang di negara kita, bahkan kepada orang-orang yang di luar sana, apa yang terjadi kepada mereka hendaklah ibratul liulil albab, bejit ke pelajaran kepada gedanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita tidak kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, tentulah banyak yang lain yang mencoba untuk meragukan kita, yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Umpamanya, setiap musibah yang menimpa kepada siapa saja, mungkin kita langsung menilai, tak kenaju menu Tuhan takidi akai kobro Tuhan depak mutoi tip tombong di hurung dan lain sebagainya. Begitulah orang-orang yang pada saat menimpa kepada seseorang yang lain, spontan kita menyalahkan orang tersebut. Padahal kalau kita melihat kepada kehendak Allah, ada yang istilahnya dengan nyan katru, atau itu belum sampai. Kadang mungkin hari ini giliran kepada mereka, mungkin esok atau hari yang selanjutnya giliran kepada gedanyo. Maka gedanyo dalam kehidupannya baik mudah-mudah pada saat seseorang itu ditimpa oleh satu musibah, lalu spontan kita mengatakan Tuhan Nabi bala kepada goknyan nyan harta lehpat gecok. Sementara kita tidak menghayati banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pribadi gedanyo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya sekarang di mana-mana kita melihat, mendengar dari mulut ke mulut, katanya rupanya
ada di negara Turki itu waktu salat aja nggak tahu. Nah di nanggro Turkinya, wate salat menteng ate tanya, hana mupu pajan wate luhu, pajan wate asar, pajan wate maghrib, pajan wate isya. Rupanya begitulah keadaan di Turki tersebut. Itu yang sudah tersebar dari mulut ke mulut. Itulah orang-orang yang mencoba menggoyahkan iman umat Islam. Iperagu katanya umat Islam pada saat seseorang itu sudah ditimpa oleh satu, yaitu musibah yang terjadi pada seseorang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyampaikan kepada para jamaah juga di antaranya, walaupun saya bukan orang yang aktif di media, di antara sekian banyak media tersebut, banyak sekali yang terjadi fitnah yang mencoba untuk menghilangkan kepercayaan getanyo kepada tempat tersebut. Umpamanya di Arab, di Mekah. Ada yang tahu saya yang bahwa nyan ada goyang-goyangnya itu bukan kejadian di Arab sana. Kon di tanah Mekah kejadian ji. Bisa kita katakan itu di Timur Tengah. Tetapi ada sebahagian orang yang langsung dia membuat media tersebut yang bahwa kejadian tersebut di tanah Mekah. Ada sebahagian orang yang mencoba menghilangkan kepercayaan katanya kepada nanggro Mekah dan nanggro Madinah tersebut. Itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita berhati-hati untuk menilai yang tersebut itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya yang sekarang sudah sering saya mendengar, yaitu yang bahwa sudah terdengar dari mulut ke mulut, ipegah nyan di Turki nyan be tapi kili kita nyan getat nyan bahasa haji, padahal waktu salat saja mereka nggak tahu. Kita banggakan dengan Erdogan, ternyata bukan itu kata mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh nalah dalam apa yang terjadi kepada setiap yang menimpa, baik itu merupakan yaitu yang terjadi kepada negara-negara Islam atau di negara lain, nyo ibrah liulil albab, bejit kepelajaran bagi kita nyo yang makai. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala nebega ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada kata Allah, kamu akan ditemukan oleh kematian. Pat manteng keberadaan getanyo, walau sekalipun berada di dalam sebuah benteng yang tinggi sekalipun. Dalam saboh yaitu tempat yang menurut perkiraan manusia tidak bisa ditembus oleh peluru. Para hadirin Allah kalian pegang, tetap kematian itu akan menjemput kita. Pasti kematian itu akan datang untuk yaitu menjemput setiap makhluk yang bernyawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita ambil pelajaran. Nyan yang tajok pelajaran. Sebab kita udipnya bertapikir yang positif nunggu. Menyata pikir yang positif, insya Allah wajah terceria, tajahan menggelantah, tacul ada tapathoi go motor stabil, ada tabah Honda insya Allah stabil. Kalau kita berpikir kepada positif. Sebab selalu kita dalam keadaan yang Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan konsentrasi dalam setiap apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah nepegah dalam surah Al-A'raf. Kiban nepegah ni Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah gepegah, seandainya ahli qura, penduduk kampung,
amanu wattaqau. Dia beriman, dia takwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan gebuka kepada ketanyo, yaitu barakah dari langit dan barakah dari bumi. Oh, ada gebugah ni Allah, walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan kita mendustai. Tunggu, sulit, tidak mau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, akan tetapi manusia itu mendustainya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah mengambil mereka, gecok awaknya, geazab awaknya li Allah, bima kanu yaksibun, dengan apa yang sebab mereka lakukan. Maka ada ayat Allah, setiap musibah yang nabi oleh Allah itu adalah disebabkan bodro, sehingga menyata kalau kita membaca bagaimana kehidupan orang-orang Cina, awaknya walaupun dia bukan beragama Islam, tapi salah satu keyakinan dia untuk berbuat baik, nyok kendeng orang Cina, ben pikir yang enggak cik, apa anda ada tidak pegah ke orang Cina kabungeh, padahal kerja inan mandu medang, ya buat, yang hana ada kerja inan tentang kali tak nak pegah bekna orangnya payah aku. Sebab anak-anak tujuh tu lahiran tajak S1 S2 akhirnya mendapat kerja orangnya. Tapi ada salah satu yang kita petik dari mereka. Mereka meyakini yang bahwa hukum karma. Nya hukum karma. Setiap kalau kita mau berbuat kepada orang lain berbuat untuk kita. Tapi di sisi lain menyatakan pegahan salah ada ya. Sehingga kata mereka itu pada saat dia menyampaikan kepada anak-anaknya untuk kebaikan, kalau kamu mau berbuat baik untuk orang lain, maka orang lain akan berbuat baik untukmu. Kalau kamu menanamkan benih-benih keburukan, nanti kalau bukan pada kamu, pada keturunanmu akan terjadi. Nyan pesalah tanuk cok sebuah pelajaran. Begitu juga sejarah-sejarah dalam Al-Quran disebutkan yang bahwa setiap apa yang menimpa kepada manusia adalah disebabkan yaitu usaha-usaha mereka. Menyahlang tubuh getanyo kana yang ata harum nunggu. Menyata pegahnya untuk tapubut bro atala inyo kana cuma lan tubuh nunggu. Kana bro lan tubuh nyat atala ini ho ya ta bro nunggu. Punya hadis Nabi ke pegah. Kalau di dalam tubuhmu ada segumpal yang haram, maka di sanalah akan terjangkit semua yang diharamkan. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka abu tungku sekalian, inauhan kenang bala ditanya terhadap perbuatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Tapi ingat, satu saat akan menimpa kepada anak-anak kita, satu saat akan menimpa kepada keturunan kita disebabkan usaha yang kita nyopubut. Itu ayat Allah. Baik dah pegah atau orang Cina pegah mana, ya? Bima kanu yaksibun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah kamu merasa aman, wahai ahli qura, pada saat datang bala Allah, pada saat datang azab Allah, yang kamu sedang enak-enak tidur? Getanyang li Allah, na mangat, tengah mangat kaih, lagi kamu asik-asik di kasur, atas primbet teh mangat-mangat daih. Pada saat datangnya musibah, apakah kamu merasa tenang? Getanyang li Allah. Kemudian Allah ditanya lem, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah kamu merasa tenang pada saat azab Allah datang di waktu duha dan kamu itu sedang asik-asik dalam keadaan bermain-main? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanya tacok pelajaran abu. Lagi ayat long pegah menolak qad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Kejadian tsunami Abu Pohlapan, gempa yang menimpa di Turki
itu pada saat orang-orang lagi sedang tidur. Sementara urung-urung yang kabedah, orang-orang yang sudah bangun, yang dia yaitu di pagi hari itu dalam beribadah kepada Allah, dalam mengingatkan kegiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mereka itu tidak tertimpa. Yang contoh masih tak pegah di Turki. Tapi pada saat kita melihat bagaimana wawancara dari Indonesia ke Turki, kebanyakan yang musibah itu pada saat orang itu lagi sedang lelap dalam tidurnya. Wate musibah di Aceh lagi nyanci tabu. Gempa di Pidia lagi nyanci. Coba Abu Tungku sekalian bayangkan. Berarti itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku di pagi hari. Maka luar biasa, saya akui Abu Tungku sekalian, syiar muhibbah subuh yang sudah terbentuk, yang selalu mengajak orang untuk beribadah di pagi hari. Menyatanya kata begedah bengah Abu. Hai, menyata kembali kepada yaitu kematian, ia juga yang bahwa di mana saja kita berada tentu kematian itu akan datang. Tapi Abu Tungku sekalian, kita melihat yang bahwa banyak sekali keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu, dan lebut yang bisa terselesaikan. Lo nabu nyo pribadi saya, pada saat saya terbangun jam 6, kalau saya menghitung lebih kurang 15 pekerjaan saya tertinggal, Bu. Poh 6 jaga alun, 15 boh but long di subuh hari itu tertinggal. Di antaranya Bu, kadang-kadang tak bedah bengah, tak tume sampuh bro bo, tak tume bi umpun mano, tak tume pesapat pingan, tak bantu rumah lang tempat pencuciannya, tak tume gulung dia tapung, tak tume pugawana tu pada saat kita bangun. Tapi pada saat kita terbangun telat, banyak sekali pekerjaan yang tertinggalkan. Mungkin tak tume semayang sidro dahagai, tak tume ya semua buat. Selanjutnya tertinggal semua. Begitulah hikmahnya pada saat kita seseorang itu terbangun di pagi hari lebih cepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, namun dipegah alladzina idza asabathum musibah, apabila ditimpa oleh satu musibah, kalau orang-orang yang sabar itu dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat salawah rahmah mir rabbihim daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jihabu ohwatena musibah walaupun share ba HP nya menyahana ta baca nanti ya. Wate ta dengar na musibah, maka Rasul menganjurkan kepada kita dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah yang ditimpa kepada orang tersebut Allah akan menjauhkan kepada kita. Budruk bate dah baca Bu, back ke action menteng baca, lalu murung baca inna lillahi inna menteng. Atau kadang-kadang pu sakit ke pu sebab dia terlebih dahulu berbicara. Padahal Allah ni pegah, apabila ditimpa oleh satu musibah kepada orang, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai-sampai orang berjunub pun, orang berhaid pun, orang bernifas pun dibolehkan membaca ayat ini pada saat dia mendengar musibah. Maka baca doa bejit kamai dah Bu. Mesti tanak dua Bu, tanak dua. Sisi dia medan cikahai. Beknaan Abu Tungku yang sibuk dengan bisnis, lon mantang yang sibuk dengan kegiatan yaitu keagamaan, hendak tu mecit duk sisi belut dan sisi dia mabu di sebuah tempat tidak. Tapi coba setiap kegiatan yang dianjurkan dalam Islam yang tamai ya Bu. Kau ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tak baca. Wate bersin takun alhamdulillah, ate menggelantah dah baca doa, ate gelantah dah baca doa, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian, menjadi renungan bagi kita nyawa abu-abu yang katanya usia-usia kalau lebih umur 40 tahun tidak punya SMS cit umur 40 tahun wadah mandum. Umur 40 tahun wadah jika gayu pakai tungkat abu. Gayu pakai tungkatnya cit sunnah, baik pertenkan tujuan ke abu-abu rau abu.
tapi pakai tongkatnya supaya bek sombong aku tengok bek dah pegah dro tu hana kena athamuran lom bek dah pegah dro tu hana kena kolesterol padahalnya tanya tajak tiat not lang pha aku maka jika pegah you pakai tongkat umur 20 tahun ku perau supaya kita tidak menambah kesombongan.